Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kalian selalu mendapat perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang kalian cinta dan cintakan. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini kembali ya Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa dengan fun readingnya, general readingnya ya. Dimana di kesempatan kali ini mengambil sebuah judul, apakah kamu prioritas bagi dia ya. Buat kalian yang punya pertanyaan, apakah aku tuh prioritas enggak sih, apakah aku tuh tidak diprioritaskan. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu marilah nanti kita ulik di sini melalui media kartu tarot ya. Semoga bisa membantu nanti ya. Dan silahkan dipilih, sudah Gondes shuffle tadi menjadi 3 pilihan, 3 file di mana diwakili masing-masing blue love, pink love, dan yellow love ya, agar tidak memakan durasi yang begitu banyak ya. Gunakan intuisi hati kalian, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan siapa yang kalian ingin bertanyakan di sini. Dan jangan lupa selalu berdoa memohon semoga jawaban di sini adalah seperti jawaban yang terbaik buat kalian semua ya, dan diberikan kemudahan-kemudahan untuk selanjutnya. Oke. Amin. Dan perlu ditekankan kembali, selalu Gondes Mendes tekankan bahwa ini hanyalah fun reading, hanyalah general reading, hanyalah prediksi. Jadi jangan dijadikan sandaran hidup kalian sehari-hari, tapi jadikan motivasi, antipasi, dan pembelajaran. Kita tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Tuhan alam semesta yang menciptakan dunia dan seisinya. Oke. Silakan dipilih 5 detik saja. Oke, sudah pilih ya. Sekarang kita mulai dari file yang pertama. Dimulai dari Blue Love. Cinta biru. Cinta yang sangat sendu ya, cinta biru itu. Oke, kita buka. Kita tebar satu persatu. Dimulai dari bottom of the deck-nya, di sini ada 3 keriting. 3 keriting. Kemudian ada clue-nya 51 ya, 51. Kita tebar yang mewakili perasaannya ya. Perasaan dia. Ada Queen of Wands. Ada Ace of Pentacle. Ada Knight of Cup. Ada Knight of Swords. Oke. Kemudian klarifikasi dari perasaan dia, ada Ten of Wands. Ada Two of Swords. Ada Nine of Wands. Dan ada Wheel of Fortune. Oke, kita mulai satu persatu, kita ulik. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa menjadi jawaban kalian. Di sini bottom of the deck-nya ada 3 keriting. 3 keriting, kepribadian dari 3 keriting adalah intuitif, ceria, natural, dan ramah atau naluriah. Bisa juga. 3 keriting dimaknai sebagai pernikahan pada pasangan kaya. Mungkin teman kalian atau siapa yang akan menikah di sini ya. Dan bisa dimaknai juga sebagai uang datang dari mitra ya. Kalian berdiri dengan elemen api ya, ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Dan kalian juga berdiri dengan elemen air, yaitu Cancer, Scorpio, dan Pisces ya. Oke, kita mulai untuk tebaran yang kedua, yaitu clue-nya. Clue-nya 51 ya. Suasana tenang dan mapan tampak di sini. Atau juga bisa dimaknai kamu akan mendapatkan kabar baik. Makna yang 3 adalah kamu akan mendapatkan nasihat yang baik dari tamu maupun dari pemimpin kamu di tempat kerja. Oke. Sekarang kita ulik satu persatu dari apakah kamu prioritas bagi dia. Ini perasaan dia ya. Tapi nanti bisa vice versa.
energi siapa yang sini lebih dominan. Kalau ini kamu adalah berarti ini energi kamu ya, atau energi dia. Bisa vice versa, bisa terbolak-balik ya. Di sini ada Queen of Wands. Tidak sesuai dengan hati, tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan harapannya, tidak sesuai dengan hati ya. Kemudian kita lanjut untuk Ace of Pentacle, suatu peluang ya. Dan Next of Cup ya, dan next of Cup, dan ada juga Next of Swords ya. Next of Cup ya, adanya suatu tawaran cinta, dan di sini juga ada suatu keberanian ya, suatu keberanian. Jadi begini, ada sesuatu ya, yang tidak sesuai dengan hati si dia. Tapi bagi dia ada peluang cinta untuk dia gitu loh, dari kamu gitu. Ini bisa vice versa ya. Ya. Makanya dia dengan berani menerima kamu. Menerima kamu, membalas cinta kamu di sini. Dan dia pun menawarkan cinta ke kamu. Tapi di sini kamu kadang menanyakan tentang posisi kamu di dalam hubungan ini ya. Mungkin kalian udah berjalan lama, mungkin hampir 2 tahun, 6 bulan atau 6 bulan, atau pokoknya udah lama ya, setahun atau pokoknya lebih dari 6 bulan ya, 6 bulan. Nah, di saat ini kamu mempertanyakan tentang keberadaan kamu dan hubungan kamu ini sebagai apa. Sebetulnya dia ini menerima cinta kamu ini sebetulnya belum sesuai dengan hati dia. Karena dia masih diklarifikasikan di sini ada beban tanggung jawab untuk keluarganya. Hidupnya masih ada beban tanggung jawab untuk keluarganya. Mungkin ini kalian berdiri dengan seorang single parent atau seseorang single tapi dia mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya gitu ya. Ya, makanya dia bimbang di sini. Kadang-kadang dia putus asa. Di sini ada Wheel of Fortune, suatu fase baru ya. Nanti tetapi ada suatu fase baru. Kalian nanti akan jeda dulu untuk beberapa bulan, beberapa lama di hubungan ini, karena kamu sendiri juga merasa jadi ragu, karena dia dipertanyakan tentang prioritas kamu di hubungan kalian ini itu apa, mau dibawa kemana hubungannya. Tetapi dia belum bisa menjawab karena dia masih punya beban tanggung jawab, dan dia harus benar-benar mempertimbangkan. Kadang-kadang dia juga putus asa. Dia ingin juga menikah dengan kamu atau berkomitmen dengan kamu, ingin banget sih menjadikan prioritas kamu itu di hatinya. Tapi di sini masih ada Ten of Wands yang membuat dia harus berhenti berharap di situ. Kan terjadi kayak masa jeda gitu, atau masa untuk tidak saling komunikasi, untuk saling menjauh. Walaupun komunikasi kamu itu udah benar-benar menaruh harapan kamu tuh di bawah sekali, tidak berharap lagi gitu, udah kayak putus asa gitu. Kamu juga, dia juga sebenarnya dia nggak bisa ngelupain kamu, karena memang sejatinya dia itu cinta sama kamu. Mungkin kalau dia nggak cinta sama kamu, mungkin kamu udah ditinggal kemarin-kemarin, karena dia udah pusing mikirin beban hidupnya ini. Kadang-kadang dia putus asa. Tetapi kamu itu bagi dia itu bukan prioritas banget. Memang dia sayang sama kamu, cinta sama kamu, tapi dia tidak menunjukkan kalau kamu itu prioritasnya. Makanya kadang-kadang kamu itu kalau minta jalan gitu, kadang-kadang mungkin dia iya gitu tuh, tapi dia ya
ya benar-benar dibuktikan dia akan jalan sama kamu. Tapi untuk keseharian dia tidak akan mesra layaknya orang pacaran gitu. Karena apa? Dia masih dalam keadaan kelelahan mikirin kebutuhan pertanggungjawaban ini kepada keluarganya. Mungkin dia punya anak atau punya tanggung jawab lah terhadap keluarganya gitu. Dan dia memang harus fokus di situ, ya kan. Tapi dia juga cinta sama kamu. Dia menawarkan cinta ke kamu juga karena dia nyaman bersama kamu itu, bahagia bersama kamu itu. Cuman dia itu bingung juga gitu, bingung gimana ya kalau menjelaskan biar kalian mengerti kalau kalian itu prioritasnya atau bukan gitu. Ya, walaupun kadang ini hubungan ini tuh tidak sesuai dengan hatinya kadang-kadang kalau lagi dia benar-benar di masalah ini. Tetapi dia juga membutuhkan kamu gitu. Kalau nggak percaya coba deh kamu tanya. Ya. Apa kamu bisa melupakan aku? Pasti dia jawabnya tidak pernah akan bisa. Karena dia memang sebetulnya cinta sama kamu dan berkeinginan berumah tangga dengan kamu. Tapi mungkin gak di saat-saat sekarang. Dia benar-benar baru fokus pada ini. Belum selesai. Kalau kamu mau keputusan kamu sama dia dijawab, tanyakan sekali lagi ya. Kalau sekiranya dia punya alasan belum bisa menjawab pertanyaan kamu, kasih waktu berapa bulan lagi, misalkan Mas atau Bang, hubungan ini mau dibawa kemana, dia menjawabnya aku belum mikirin itu, misalkan gitu. Kamu kasih waktu. Ya udah, aku kasih waktu untuk menjawab kapan. Pasti dia nanti akan menjabarkan. Apakah kamu prioritas bagi dia? Sebenarnya bukan masalah prioritas ya di sini yang dimaksud dari pesan file nomor 1 ini. Bukan masalah prioritas. Ya. Tetapi cenderung ke situasi. Mungkin kalau dia nggak ada ini, beban keluarga ini, mungkin kamu jadi prioritasnya. Itu pasti di nomor 1 kan. Cuman karena situasi ya kan. Jadi dia harus seperti ini, walaupun sebetulnya dia ingin gitu loh. Ya kan? Gitu. Dia nggak mau menjawab karena takut nanti udah dijawab, kamu ngejar-ngejar dia, padahal dia belum siap gitu loh, belum siap. Seperti itu. Ya kadang-kadang putus asa. Dan dia tidak mungkin meninggalkan tanggung jawab ini. Jadi dia maunya kamu tetap di sisinya, tetapi jangan minta yang diutamakan dulu karena dia masih ada yang harus diutamakan. Ya dia cinta, prioritas belum. Ya, tapi suatu saat kalian akan bersama dia. Dia laki yang dewasa sepertinya di sini. Makanya dia benar-benar tanggung jawab banget ya. Dia pria yang sangat dewasa. Dia pria yang bertanggung jawab. Mana dia yang harus diduluin. Dia juga butuh cinta, dia juga butuh sayang, dia juga butuh pendamping. Cuma karena ada yang harus dia pertanggungjawabkan, dia utamakan. Sebetulnya di sini kayaknya nggak ada yang diutamakan deh, nggak ada yang diprioritaskan. Cuma dia ingin kamu tetap mendampingi dia di saat dia menyelesaikan kewajibannya dia untuk menyelesaikan masalah tanggung jawab dia gitu. Diharap kamu tuh bersabar gitulah ya. Nah di sini nanti kamu jeda sama dia itu, mungkin 6 bulan, mungkin berapa tahun pun, tapi dunia tetap bicara. Kalian bisa akan kembali lagi di sini karena di sini ada Wheel of Fortune, ada kan fase baru bersama dia lagi, bukan sama yang lain, sama dia. Kalau ada yang lain itu kemungkinan kecil karena kamu nggak bakal bisa ngelupain dia, dia pun nggak bisa ngelupain kamu. Ya. Ada fase baru. Walaupun kalian nanti terpisah akan bersatu kembali di sini. Karena apa? Dia cinta tulus, kamu cinta tulus. Ini pertanyaannya cuma di prioritas atau tidak.
sebetulnya dia bukan masalah prioritas, memang karena sikon itu loh, situasi dan kondisi yang belum bisa membuat kalian kamu itu diprioritaskan. Karena sebelum kamu memang dia sudah punya tanggung jawab gitu. Oke ya, kita shuffle sekarang untuk pesan buat kamu yang menonton ya. Aku ambil 4. Kalau kamu sayang, bersabarlah menunggu dia. Tapi kalau kamu tidak sayang, putuslah dengan baik-baik atau selesaikan masalah kamu tentang hubungan ini dengan baik-baik. Kalaupun nanti kamu lari dengan yang lain, kamu pasti akan kembali pada dia juga. Karena dia tidak akan kemana-mana. Dia tidak akan mencari yang lain. Karena memang dia sayangnya sama kamu. Mungkin udah banyak cerita perjalanan hidup bersama dia di saat-saat menjalin hubungan, ya kan? Jadi kalaupun kamu nanti bisa pindah ke yang lain, dia tidak akan cari yang lain. Dan dia akan senang hati karena dia melihat kamu bahagia aja dia udah senang. Gitu. Karena dia tulus. Dia nggak bisa berbuat apa-apa, jadi dia ya menerima apa adanya gitu. Apa yang terjadi ya udah dianggap sebagai perjalanan hidup. Ya, tapi dia dalam hatinya ya berharap agar kamu itu setia nunggu dia, karena dia juga tidak akan kemana-mana gitu. Dia lebih dewasa, ya kan? Dia lebih dewasa. Nah, dia punya tanggung jawab ini aja, dia harus benar-benar bisa menyelesaikan kewajiban ini baru nanti ke kamu. Mungkin lama ya. Kamu harus percaya. Dia lebih dewasa, sedang kamu harus percaya sama dia. Iya, kita harus percaya sama orang seperti ini. Kocok white of ampau. Kocok white of ampau. Oke, aku kocok ya. Oke, satu aja ya. Langsung jatuh. Kita buka ya. Ragu-ragu, kamu masih ragu-ragu ya. Wajar sih. Semua feminim juga akan seperti itu ya, kalau menemui pasangannya seperti ini. Tapi ini buat kamu ya. Kamu seperti sepasang sendal yang kehilangan satu ya, yang kehilangan sebelah. Karena memang kamu dan dia itu kayak pasangan gitu loh. Alam pun ikut mendukung. Jadi kalau kamu misalkan di fase baru ini bisa menemukan orang baru pun, kamu nggak bakalan bisa seperti sama dia, karena dia kan tidak punya salah apa-apa, ya kan? Dia cuma udah mengatakan apa adanya kalau dia punya tanggung jawab, dan kamu harus bersabar. Nanti suatu saat kartu ini pun berbicara, kalian akan dipersatukan di sini. Cuman karena kamu mungkin persepsinya lain ya, jadinya kamu terbikin ragu-ragu di sini ya. Hati kamu ini bicara, kamu ragu-ragu tentang dia, ya kan? Tetapi nanti kalaupun kamu mendapatkan orang baru, pisah dengan dia tidak akan mencari yang lain, tetapi kamu yang nanti seperti sendal selain kamu, hidupnya seperti ada yang hilang gitu. Sanggup nggak kamu? Seperti sendal yang hilang sebelah. Karena apa? Kamu memang sayang sama dia sayang sama kamu, cuman situasi aja belum menyatukan kalian untuk menjadi suatu hubungan yang lebih ke jenjang pernikahan atau ke serius yang lebih tinggi gitu. Dia serius sama kamu, cuman belum bisa memastikan apakah dia harus menikahimu kamu bulan depan, tahun depan, atau kapan. Tapi dipastikan di hati dia terkunci buat janji itu kepada kamu, bahwa dia akan menikahi kamu suatu saat kalau ke Allah berkehendak tentunya di sini ya. Karena semuanya tidak lepas dari izin Allah ya. Dan dia berdoa semoga kalian diberikan kesempatan untuk bersatu, untuk membina suatu rumah tangga seperti halnya yang kamu inginkan ya. Tapi dia lebih dewasa dan dia lebih berpikir matang-matang. Tidak mungkin dia menikah dengan beban seperti ini ya. Misalkan anaknya masih sekolah semua, kamu dinikahi, dia nggak mau kamu itu terbebani. Jadi dia akan selesaikan dulu, setelah itu baru ke kamu gitu. Dia tidak kemana-mana, tidak mencari yang lain. Ya, yakin Des? Tanyakan aja
kalau memang meragukan boleh ditanyakan. Tapi ini prediksi ya, ini bisa vice versa. Bisa ini energi kamu atau ini memang energi dia, tapi aku ambil ini energi dia ya. Oke. Aku shuffle untuk the amponya. The white the amponya Kodes Mendes ala Kodes Mendes, pesan alam semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pesan buat kamu berdua. Juga bisa buat kamu saja, tapi udah bisa kamu terapkan berdua. Kalau suatu saat kamu ketemu sama dia, bicara, jangan dibicarakan, tapi kamu paling tidak memberi clue ke dia bahwa kamu harus seperti ini, Mas. Oh, berarti kamu bisa tahu kalau dia itu memang sayang sama kamu. Gitu, di sini ada. Kita ambil satu ya. Pesan alam semesta. Oke, terima kasih. Coba kamu tanyakan batas waktu sampai kapan kamu harus menunggu, gitu aja sih, ya kan? Mendekat pada pemilik kuasa alam semesta ya, kamu sambil menunggu dia mendekatlah, bertanyakan kepada yang maha kuasa, apakah dia memang jodohmu, apakah kamu harus bertahan sama dia dalam keadaan tanggung jawab ini, dia ada beban tanggung jawab ini, ataukah dia, apakah kamu harus menyudahi ya. Oke. Ini ke pesan dari alam semesta ya, mendekat pada pemilik kuasa alam semesta. Itu yang harus kamu lakukan. Oke ya, file 1 sudah selesai. Kamu harus bijak-bijak ya untuk menyikapi hubungan ini ya. Karena apa? Hubungan ini sudah beralaskan cinta. Cuman ada situasi yang memang membuat kalian tidak cepat-cepat menjadi satu seperti rumah tangga gitu. Tidak bisa karena situasi dan kondisi dia yang tidak bisa membuat kalian segera bersatu sebagai suatu rumah tangga ya, membina rumah tangga, dikarenakan ada sesuatu hal tanggung jawab yang masih dia tanggung, dan ini tanggung jawab ini sebelum kamu dia udah mempunyai tanggung jawab ini. Jadi kamu diharap mengerti maksud dia seperti itu. Apakah kamu prioritas bagi dia? Di sini bukan masalah prioritas, tapi masalah sikon, situasi dan kondisi. Jadi untuk kamu yang mempertanyakan ini ya, kalau kamu memang ingin bertahan pada dia, kamu harus percaya, harus percaya bahwa kamu tidak boleh ragu-ragu ya, karena di sini kamu ibaratnya sendal, nanti kalau kehilangan dia kamu bakal selain kamu pun tidur nggak nyenyak, apapun jadi gelisah, malah jadi pikiran. Jadi pikirkan dulu sebelum mengambil keputusan. Oke ya, file nomor 1 sudah selesai ya. File nomor 1 sudah selesai. Sekarang pada waktunya kita mengingatkan kalian untuk like, comment, subscribe, dan share ke sahabat kalian dan tekan tombol notifikasinya. Semoga ini bisa menjadi pencerahan buat kalian yang mungkin hati bertanya-tanya, aku tuh prioritas bukan sih buat dia. Nah, di sini ya. Jawabnya di sini ada di tebaran kartu, dan pesan-pesannya sudah Kondes sampaikan ya. Ada kesalahan adalah milik Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, dan kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, God bless you. I love you. I miss you. See you. Bye. Oke, kembali di edisi apakah kamu prioritas bagi dia, general readings, one readings ya. Di file yang kedua diwakili oleh Pink Love. Romantis, hubungan yang cinta romantis. Oke, kita tebar ya kartunya. Dimulai dari bottom of the deck-nya ada 6 scope. Kemudian clue-nya ada 32. Kita tebar untuk mewakili perasaan dia, ada 7 of Swords. Ada 10 of Swords. Dan ada 3 of Swords. Terakhir ada 4 of Swords. Swords semua. Kemudian klarifikasinya ada The Star. Ada King of Cup.
ada Three of Pentacle dan ada Page of Pentacle. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari bottom of the deck-nya. Di sini ada Scopes ya. Kepribadian dari Scopes atau Speed ini adalah dingin, mementingkan diri sendiri. Ada 6 Scopes di sini ya. Bisa dimaknai sebagai perbaikan kecil dalam hidup seseorang, cuman perbaikan kecil saja. Kalian berdealing dengan elemen tanah, Taurus, Virgo, dan Capricorn, dan berdealing dengan elemen udara, Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke. Dingin dan mementingkan diri sendiri. Oke. Kita ulik untuk clue-nya ya, domino ya. 32 ya, dimaknai sebagai beberapa perubahan menyenangkan ya. Tapi perlu berhati-hati pada saat ini ya, berhati-hati pada saat ini ya, terutama dalam keuangan. Oke. Ya. Harus hati-hati, ini clue-nya. Nah, kita mulai ulik untuk apakah kamu prioritas bagi dia? Ini perasaan dia. Tapi bisa juga vice versa ya, karena di sini energinya berlaku general ya. Kita tarik dari segala macam energi ya. Oke. Kita mulai dari Seven of Swords. Dia selalu menoleh ke belakang, ke masa lalu, selalu melihat ke masa lalu, terlalu teringat ke masa lalu, dan di sini juga ada terjadinya pengkhianatan di masa lalu ya, makanya dia hatinya terluka. Ada Three of Swords, patah hati di sini ya. Ada pengkhianatan, dia selalu mengenang masa lalunya, dan di sini ada Four of Swords, dia ingin menenangkan diri atau relaksasi. Ya, karena apa? Dia itu adalah masa lalu, dia itu adalah cahaya kehidupannya, adalah harapan dia. Dia adalah si masa lalu ini adalah kedamaian dia, tapi dia berkhianat. Ya, dia selalu galau di sini. Selalu galau. Dan dia akan membuktikan suatu saat kalau ada peluang untuk hubungan bersama kamu. Jadi apakah kamu prioritas bagi dia? Tidak. Dia tidak pernah menjadikan kamu prioritas karena dia belum bisa melupakan orang masa lalu. Jadi kalau kalian merasa agak dicuekin sama dia ya, kamu yang chat dia terus tapi dia nggak pernah chat kamu, karena memang dia nggak bisa ngelupain orang masa lalu, akan luka hatinya yang semakin tidak bisa sembuh-sembuh itu. Tetapi dia akan membuktikan nanti suatu saat kalau ada peluang itu akan memberikan kesempatan buat kamu. Karena apa? Orang masa lalu ini adalah hidupnya. Mungkin dulu pernah menikah, ini udah mantan istri atau mantan pacar yang memang benar-benar dia harapkan jadi hidupnya dia, tapi ternyata pasangan masa lalunya ini berkhianat ya. Kemudian dipertemukan kamu secara tidak sengaja di sini sepertinya. Iya, yang pada akhirnya kalian bisa berjumpa, bisa berhubungan, saling curhat, saling ngobrol. Ya, nah kamu baper di sini. Kamu merasa ada harapan sama dia, padahal dia sendiri nggak pernah mikirin kamu. Dia mikirin masa lalu, tapi memang ya di dalam hatinya nanti kalau suatu saat dia udah bisa healing ya, memang kalian berjodoh, mungkin dia akan membuktikannya peluang ini. Kalau ada kesempatan, kalau ada peluang. Kapan itu Des? Nggak tahu, dia nggak bicara. Cuman kalau ada peluang aja, kalau hatinya mungkin udah terbuka, tapi saat ini dia masih tertutup hatinya untuk orang lain. Jadi kalau kamu chat dibalas itu mungkin sekedar karena menghormati kamu sebagai
teman dia. Dia tidak akan melakukan prioritas. Kamu diperlakukan seperti teman-temannya yang lain. Cuman kamu yang aja baper, kamu merasa diperhatikan sama dia. Chat kok begitu cepat dibalas, chat begitu selalu dibalas ya kan. Walaupun kamu duluan yang ngechat gitu. Kalau cowok yang suka atau pasangan atau orang yang suka sama kamu itu, dia tidak akan menunggu chat kamu. Kalau kamu memang prioritas dia gitu loh, dia akan selalu cari-cari cara untuk bisa berkomunikasi dengan kamu. Tapi kamu yang rasakan bagaimana file 2. Kamu merasa sangat diperlukan nggak sama dia? Enggak kan? Karena dia memang lagi masih ada terluka ya. Dia belum bisa melupakan masa lalu karena dikhianati oleh pasangannya. Ada kesempatan untuk bersatu, ada peluang saja, nanti akan membuktikan, tapi waktunya tidak ditentukan di sini karena kita tidak mempertanyakan kapan kalian bisa bersama dengan dia, tapi kita hanya membahas tentang apakah kamu prioritas bagi dia. Tidak, belum. Kalian belum jadi prioritas. Yang menjadi prioritas dia adalah masa lalunya. Dia galau selalu. Setiap sendiri dia akan galau. Makanya kamu kalau berharap orang ini kemana kok nggak ngecat, nggak bakal ngecat karena memang dia nggak ada pikiran ke kamu, nggak ada rasa apa-apa ke kamu. Cuman ya kamu teman dia gitu, teman biasa aja, nggak ada teman istimewa gitu. Tapi kalian baper, merasa diperhatikan. Memang orangnya seperti ini kayaknya. Ini mementingkan diri sendiri, dingin dan mementingkan diri sendiri. Jadi ya untuk keuntungan dia saja. Ya dia yang dia mau, ya dia fokus ke dirinya sendiri, nggak fokus ke siapa-siapa. Kalau sampai dia berteman sama orang banyak itu karena memang kebutuhan secara horizontal antar manusia dan manusia kan harus berkomunikasi, harus berhubungan, harus bersahabat, harus menjalin silaturahmi, termasuk juga kepada kamu. Dia akan selalu jawab pertanyaan kamu karena memang dia ya juga butuh teman kan gitu, butuh tempat curhat juga kan dia gitu, dan kebenaran kamu yang ada di dekatnya gitu, jadi dia lebih banyak curhat ke kamu daripada ke teman yang lain gitu. Oke, file nomor 2 seperti itu ya. Jadi aku nggak prioritas ya Nes, enggak. Dia masih fokus pada masa lalunya, tentang luka hatinya, tentang kekecewaannya, tentang pengkhianatan pasangannya. Terus aku harus gimana Des? Ya sudah, terserah kamu. Kok gitu sih Des? Ya tar dulu, aku baca pesannya dulu ya sayang ya. Jangan nangis ya. Nomor 2, file nomor 2 melas hampir sama kayak file nomor 1, tapi kalau file nomor 1 karena beban hidupnya dan bisa mendapatkan segala sesuatu lewat pasangannya, tapi kalau ini memang nggak sama sekali, cuman seperti teman aja, tangga, nanti akan menaik tangga lagi, level hubungan kalian ini akan ada level, atau kamu yang ingin levelnya lebih dari sekedar teman, tapi belum ada. 08, apakah kamu lahir di 08 atau dia yang lahir di 08, atau kalian berjumpa dengan dia di 08, atau kamu lahir di bulan 08 ya. Turing, tukar cincin, akan terjadi tukar cincin, itu yang ada di hati kamu. Mungkin pink, kamu menyukai warna pink atau dia, atau warna favoritmu pink, sesuai dengan love, pink love-nya. Sekarang nanti kita jabarkan kembali. Sekarang kita shuffle dulu untuk alam semesta, pesan alam semesta dari What of the punya Kondes Medis Tarot tentang hati dan jiwa versi Kondes ya.
Oke, kita buka ya. Akan ada orang baru yang datang membawa cinta. Akan ada orang baru yang datang membawa cinta buat kamu ya. Ini pesan alam semesta ya. Oke. File nomor 2. Orang yang kamu deketin atau orang yang dekat sama kamu ini, yang kamu pertanyakan di sini adalah seseorang yang lagi masih mengenang masa lalu, masih memikirkan masa lalu, lagi merenungi masa lalu karena dia dikhianati dan dia belum bisa melupakan masa lalu karena rasa luka hatinya. Mungkin cintanya yang dikhianati, dia merasa terluka sekali dan dia masih dalam keadaan relaksasi atau menenangkan diri, dimana karena seseorang yang masa lalu ini adalah sumber cahaya hidupnya, harapannya gitu loh, dan motivasi dia. Jadi dia tidak bisa melupakan dan tidak bisa terima dikhianati oleh pasangan masa lalunya ini, dan dia masih cenderung ya sedih, patah hati, terluka, kecewa di sini ya, dan dia masih menenangkannya. Dia masih galau ya. Tentang hubungan kalian nanti, memang kalau suatu saat ada peluang, dia akan membuktikan bahwa akan yang terjadi biarlah terjadi. Misalkan ada peluang kalian berjodoh dengan dia, ya dia akan menerima kamu sebagai jodohnya. Tapi untuk saat ini dia nggak bisa menerima kamu sebagai apapun itu, hanya sebatas teman saja, karena dia masih membutuhkan waktu untuk menenangkan diri karena apa ya, karena pengkhianatan orang masa lalu ya. Tetapi di sini kamu memang berharap untuk level hubungan ini menjadi lebih ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi tidak ya. Nanti akan ada dereng di sini. Tidak tahu dereng ini dari mana, tapi akan ada dereng dan ada 08. Mungkin ini seseorang yang lahir di tanggal 08, kamu atau dia, atau di bulan Agustus, atau kalian ketemu di bulan intens berhubungan di tanggal 08 atau di bulan 08. Dan pesan alam semesta buat kamu, akan ada orang yang datang membawa cinta, orang yang baru membawa cinta. Renungkan sekarang. Dia tidak menolakmu, tapi dia juga tidak bisa menerimamu karena masa lalunya. Dia tidak bisa membuang kamu begitu aja karena kamu memang dianggap sebagai sahabat tempat curhatnya. Sahabat, teman tempat curhat. Dia masih ingat selalu orang masa lalunya. Dia tidak bisa begitu saja lupa. Bahkan gak tahu kapan waktunya dia akan bisa melupakan dan bisa menyembuhkan hatinya. Gak pasti ya. Tetapi nanti suatu saat kalau ada peluang, memang kalian dipersatukan oleh alam semesta, dia akan membuktikannya. Tapi sepertinya enggak. Tapi semua kembali kepada Yang Maha Hidup ya. Karena di sini bisa vice versa ya, ini ya, bisa ini kamu, bisa ini dia. Karena semua ini hanyalah prediksi. Jadi semua tetap kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Jangan sandarkan harapanmu pada prediksian ini. Jadikan ini hanya motivasi, pembelajaran dan antisipasi. Dia tidak memprioritaskan kamu intinya. Selebihnya terserah kalian ya. Kemudian tidak akan memaksakan. Karena orang kalau sudah jatuh cinta susah dihapus dari hatinya. Sampai nanti benar-benar alam yang akan bekerja untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak layak untuk menunggu dia gitu. Oke. Terima kasih yang udah pilih file nomor 2, yang udah standby di channel Goddess Mendes Tarot. Jangan lupa ya, likes-nya, komennya sebanyak-banyaknya, subscribe-nya, dan share ke sahabat kalian. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan video-video baru dari Goddess Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Oke, terima kasih ya. Jangan putus asa. Biarlah semua berjalan mengikuti waktu ya. Cuman kita harus
benar-benar paham apa yang harus kita lakukan. Oke ya, terima kasih, semangat selalu, God bless you, I love you. Halo, masih bersama Gondes Mendes Tarot di tentang hati dan jiwa ya. Apakah kamu prioritas bagi dia? Ya, edisi kali ini kita mengambil judul apakah kamu prioritas bagi dia. General readings, fun readings, harus bijak-bijak dalam menyikapi readingan ini. Ya, jangan jadikan pedoman hidup. Jangan bersandarkan pada manusia atau pada prediction ini. Ya, oke. Ada Yellow Love file 3. Oh. Ya, kita ulik satu persatu, kita tebar dulu, kemudian kita ulik. Ada 4 hati. Ada clue-nya 4. Kita tebar untuk mewakili perasaan dia. Di sini ada King of Swords. Suatu tanggung jawab. Ada Ace of Cup, awal dari cinta. Kemudian ada The Tower, ada kehancuran dalam hubungan atau perbaikan suatu hubungan. Dan di sini ada The Emperor, suatu maskulin yang otoritas atau otoritas ya. Klarifikasinya ada berbagi kasih ya. Bentar. Ada strength, ada manipulasi, the Knight of Swords. Oke, kita mulai dari bottom of the decks-nya. Ada 4 hati. 4 hati. Kepribadian dari bottom of the deck ini ya, dari 4 hati ini adalah pemalu, bisa juga penolong. 4 hati dimaknai sebagai atau diartikan sebagai suatu perubahan perjalanan atau pindah rumah atau bisnis atau pernikahan yang tertunda. Kalian berdealing dengan elemen api ya, ada Aries, Leo dan Sagittarius, dan elemen air ya, Cancer, Scorpio dan Gemini, Pisces. Dan Pisces ya. Kalian berdealing dengan Cancer, Scorpio dan Pisces, juga Aries, Leo dan Sagittarius. Oke. Kita mulai ulik untuk tebaran kartunya. Di sini ada King of Swords, suatu tanggung jawab. Ya, tanggung jawab sebuah cinta, sebuah hubungan yang mendekati kehancuran di sini, karena seseorang di sini, entah kamu entah dia, ada seseorang yang sangat otoritas ya, atau otoritas. Kenapa otoritas, guys? Ya, di sini kan ada yang namanya tanggung jawab. Ya. Hubungan ini hampir hancur, hampir hancur. Ya, di sini nih, hampir hancur. Karena di salah satu di sini ada yang menguasai hubungan ini atau mengontrol hubungan ini, makanya akan terjadi kehancuran. Prioritas enggak, prioritas yang pasti kalian prioritas dia, tapi kalian juga dikontrol oleh dia. Bisa vice versa, bisa terbolak-balik, bisa kamu yang di sini, bisa dia yang di sana. Jadi bisa ini energi kalian, bisa energi dia. Berbagi kasih, di sini ada berbagi kasih. Ya, suatu kelembutan, karena di sini kenapa kan tetapi ya, kamu diprioritaskan di sini. Tapi kamu juga dikontrol. Tapi di sini juga ada manipulasi. Bukan manipulasi secara finansial, juga bisa prioritas. Itu kan jadi kan ya, kalian itu diprioritaskan karena ada suatu manipulasi ya, keinginan kamu untuk menjadi seperti ini dari dianya tuh ngontrol kamu gitu.
kamu dimanipulasi oleh dia itu dalam hubungan ini ya, supaya kamu ini harus jadi seperti ini, kamu harus begini, kamu harus begitu. Jadi kalian itu harus ngikutin kata dia. Makanya di sini akan terjadi tower, kehancuran hubungan ini karena antara kamu ya, ini bisa vice versa, entah kamu tadi ini merasa tidak bahagia banget di hubungan ini, walaupun kamu kadang-kadang menyadari bahwa dia itu adalah seseorang yang memang bisa membuat kamu bahagia, tapi kadang-kadang kamu juga tertekan di sini ya. Karena apa? Ada controlling dalam hubungan ini, ada manipulasi dalam hubungan ini ya. Dia takut kehilangan kamu, jadi kamu nggak boleh cantik-cantik nggak boleh keluar rumah sama teman-teman atau seperti itu. Manipulasinya bentuknya seperti itu, bukan finansial ya, bukan materi ya, cuman kamu dituntut untuk mengikuti kata dia, menjadi orang yang selalu dekat dengan dia gitu. Jadi karena menurut dia itu adalah rasa tanggung jawab atas hubungan ini gitu ya. Tapi kalau udah suami istri mah sah saja ya, kayak gini peraturannya. Tapi kalau lagi pacaran, lagi tunangan, rasanya aneh, diatur-atur gitu kan, dikontrol. Baru pacaran udah nggak boleh deket sama teman, nggak boleh main sama teman, nggak boleh keluar sendirian, harus sama dia. Sebetulnya menurut dia memang ini tanggung jawab dia gitu, karena dia merasakan ada hubungan sama kamu, hubungan kasih sayang, mungkin komitmen gitu ya. Jadi dia udah merasa bertanggung jawab atas diri kamu, tetapi ini sangat menyiksa, ada manipulasi. Akhirnya akan terjadi the tower ya, ada next of swords ya. Iya, dia dengan beraninya ngontrol kamu itu ya. Jadi kamu gak sebebas waktu sebelum sama dia, malah jadi kayak burung dalam sangkar aja. Begini gak boleh, dandan menor dikit gak boleh, kelihatan cantik dikit gak boleh, keluar ketemu temen gak boleh ya. Karena dia sangat sayang sama kamu, dan itu menurut dia adalah wujud dari tanggung jawab atas hubungan ini. Kamu sangat diprioritaskan untuk hatinya sendiri, tetapi bukan untuk kamunya tersiksa di sini malah. Makanya akan terjadi kehancuran, kehancuran ya. Apakah kalian mengalami hal seperti ini? Kalau tidak ya alhamdulillah. Bunda nggak suka banget sama cowok yang seperti itu, yang kita harus menjadi seperti yang dia mau. Kalau untuk hal yang positif sih nggak apa-apa, kayak kita harus menjadi seperti yang dia mau untuk lebih iman kepada Tuhan gitu, ya nggak masalah. Kalau kumpul sama teman nggak boleh, jalan sama teman nggak boleh, hampir mau keluar ke supermarket beli sesuatu yang kita butuhkan aja harus sama dia atau harus lapor dia, kan nggak nyaman banget ya. Makanya kamu nggak bisa bertahan, akan meninggalkan dia. Tapi dia kemudian mengambil sikap berbagi kasih. Dia ketakutan kamu berbagi kasih juga dengan yang lain. Kamu prioritas ya, aku prioritas nih ya, kalian prioritas, malah prioritas banget. Harus bagaimana ya, kamu bilang aja, bicara dengan dia baik-baik. Kalau nggak mau pisah, tapi kamu nggak, kan di sini kamu jadinya ini bisa vice versa ya, jadinya kamu nggak nyaman tapi kamu sayang gitu loh, ya udah bicara baik-baik sama dia ya. Kalau kamu nggak mau dikontrol seperti ini, karena kita juga belum sah resmi ya kan, buat apa kamu udah nurut dia, nanti ya nggak taunya kamu ditinggalin gitu aja kan, namanya dia controlling kok. Kita diikat tapi dia nanti nggak taunya habis selesai hubungan ini kalian ditinggalin gitu aja, tinggal nangis kalian. Bilang aja ke dia, bicara 4 mata, apa yang kamu ada di hati sampaikan, karena cinta itu pada dasarnya adalah kenyamanan,
bukan diktator ataupun controlling ya. Udah menikah mah boleh, kecuali pacar kamu ngajak kamu harus sholat tepat waktu, nah itu boleh dipikirkan kembali, dan memang itu bagus, dan memang itu seharusnya. Kalau kita muslim kan kewajibannya jujur, kamu harus jujur sama dia apa yang kamu mau dalam hubungan ini ya. Jangan sampai salah satu di antara kalian, entah di antara kamu, tertahan. Hiasi hubungan cintamu dengan doa dan yang terbaik ya, berdoa. Di samping kamu menyampaikan perasaan kamu ke dia, kamu bantu untuk berdoa agar dia bisa terbuka hatinya dan mengerti. Kamu harus lebih bersabar, kamu harus sabar. Kalau kamu masih cinta, kamu masih sayang, tapi kamu merasa nggak nyaman, sampaikanlah. Itulah enaknya hubungan, itulah indahnya hubungan. Saling berbagi, saling share ya kita ya. Apa yang kita mau harus kita sampaikan, saling terbuka. 19 apakah kamu lahir di tanggal 19 atau dia yang lahir di tanggal 19, atau kalian yang bertemu di tanggal 15, atau kamu yang mulai mendekati kehancuran ini tanggal 19. Oke. File nomor 1 ya, kita shuffle dulu untuk dan punya pesan alam semesta buat kamu. File nomor 3, apa pesannya? Oke. Akan ada orang baru yang datang membawa cinta ya. Buat apa bertahan kalau memang ada yang baru nanti lebih baik daripada hubungan ini. Tapi aku cinta, Des. Kamu ngomong gampang, ya udah pikirin dulu baiknya bagaimana. Kalau kamu bisa bertahan dengan keadaan ya bertahanlah. Tapi kenapa kamu ingin hancur? Ingin hubungan ini sudah ada kehancuran hubungan di sini, ada suatu kehancuran. Kalau kalian ingin perbaiki ya perbaiki. Kalian harus ketemuan, bicara baik-baik. Kalau kamu tidak semuanya yang dia mau itu bisa penuhin, ya kan? Kamu tidak bisa menjadi yang dia mau. Kalau yang bisa kamu lakuin, yang bisa kamu kerjakan akan kamu kerjakan. Tapi kalau untuk yang tidak bisa ya udah kamu sampaikan aja deh pokoknya apa yang kamu mau. Karena apa, sejatinya cinta itu adalah kenyamanan hati. Kalau tidak nyaman buat apa, ya kan? Dia tersiksa, kamu tersiksa, nanti dia emosional, kamu tersiksa ya. Oke ya. File nomor 1 yang pilih file nomor 3 yang pilih file nomor 3. Terima kasih, jangan lupa likes-nya, komennya, subscribe-nya, dan tekan tombol notifikasi agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari Kondis Mendes ya, pemberitahuan gitu ya. Terima kasih yang udah pilih file nomor 1, file nomor 2, nomor 3. Semoga kalian selalu diberikan yang terbaik buat kalian dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta kita. Karena hanya kepadanya kita memohon, hanya kepadanya kita bersandar harapkan ya. Apapun yang terjadi itu adalah dinamika hidup, wajib kita syukurin, wajib kita jadikan pembelajaran, dan wajib kita antisipasi serta jadikan motivasi kalau perlu. Oke ya, terima kasih. Ada kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan adalah milik Kondis Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Jangan pernah menyerah sebelum maju, sebelum melangkah ya. Perjuangkan kebenaran, tinggalkan keburukan. Amin ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. I love you. See you.